Di era digital seperti sekarang, informasi ada di genggaman. Hanya dengan satu sentuhan, kita bisa mengakses apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Di Kabupaten Sumeneb, perkembangan teknologi juga makin terasa dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Hampir semua sudah terhubung dengan dunia digital. Tapi, apakah semua orang benar-benar memanfaatkan konten digital untuk meningkatkan literasi? Banyak dari kita lebih sering scrolling hiburan daripada belajar. Tanpa kita sadari, waktu habis begitu saja. Hanya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan dampak besar. Kita hafal semua yang viral, tapi jarang paham hal yang penting. Awalnya cuma sebentar, satu video, lanjut lagi. Tanpa sadar, waktu terus berjalan. Yang tadinya niat belajar jadi tertunda deh. Yang tadinya fokus jadi hilang. Bahkan saat dosen sudah di depan, kita masih sibuk dengan layar kita sendiri. Bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang berbeda, bukan sekedar melihat, tapi mulai memahami. Bukan hanya menghabiskan waktu, tapi memanfaatkannya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan hal yang sama setiap hari. Scroll, tertawa, lalu lupa. Padahal di luar sana ada banyak hal yang belum kita tahu, ada banyak hal yang belum kita cari. Dan hari ini aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda, bukan sekedar melihat, tapi mulai memahami. Dan tempat yang pertama aku tuju adalah tempat yang sering aku lewatkan. Di tempat ini tidak ada notifikasi, tidak ada distraksi, hanya aku dan pengetahuan yang menunggu untuk ditemukan. Setiap rak menyimpan cerita, setiap buku menyimpan jawaban yang selama ini mungkin tak pernah aku cari. Dan disinilah aku mulai sadar, belajar tidak harus selalu rumit. Kadang kita hanya perlu berhenti sejenak dan memberi diri kita kesempatan untuk benar-benar memahami. Bahkan di era digital ini, perpustakaan dan teknologi bukan untuk dipilih salah satu, tapi bisa dijalani secara bersamaan. Dari kebiasaan kecil itu, perubahan mulai terasa. Bukan perubahan yang besar dan instan, perlahan tapi pasti. Dan dari awalnya sulit fokus, sekarang mulai terbiasa memahami. Dari yang hanya menghabiskan waktu, mulai belajar memanfaatkannya. Sedikit demi sedikit, aku mulai melihat perbedaan dalam cara berpikir dan bertindak. Dan dari situ aku sadar, perubahan tidak selalu harus besar. Cukup dimulai dari satu langkah kecil yang kita ulang setiap hari. Langkah sederhana yang perlahan membawa kita ke arah yang lebih baik. Masih dengan handphone yang sama, tapi bukan sekadar untuk hiburan lagi. Kali ini aku memilih untuk belajar, memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang lebih berarti. Olahraga. Jadi menurut riset dari Carnegie Mellon University, membaca itu mengaktifkan lebih dari 10 area otak sekaligus, termasuk bahasa, visual, dan memori. Pemindaian MRI itu menunjukkan kalau aliran darah meningkat di bagian otak yang sama seperti saat kita beraktivitas fisik ringan. Itulah kenapa kalau membaca itu disebut sebagai mental gym. Karena bisa melatih fokus, memori, dan imajinasi sekaligus. Jadi kalau kamu baca setiap hari, anggap aja kamu lagi jogging di dalam kepala. Otak kita, oh ini nih yang suka makan manis, cilok, cimol, seblak, tahu kocok, terus sukanya rebahan, nggak pernah olahraga, yang beresiko kena penyakit hipertensi dan diabetes. Kalian tahu kan sampai berdarah banyak manfaatnya? Mau tahu? Ada ini. Jangan lupa ya, sebutnya sampai 16 mata darah. Ternyata belajar bisa sesederhana ini. Tidak harus rumit, tidak harus selalu di tempat tertentu, dan tidak harus menunggu waktu yang sempurna. Selama kita mau mencoba, selama kita mau membuka diri, setiap waktu bisa jadi kesempatan. Setiap tempat bisa jadi ruang untuk berkembang. Bahkan dari hal kecil, dari satu video yang kita tonton, kita bisa mulai memahami sesuatu yang baru. Dari situ kita tidak hanya belajar, tapi juga mulai berubah. Konten digital itu tidak salah, tapi cara kita menggunakannya menentukan masa depan kita.